Sahabat Imaji, kembali lagi bersama admin di Imaji Malam. Baiklah, kali ini saya akan bercerita lagi tentang sebuah film seru yang rilis tahun 2003 berjudul The Italian Job, di mana film ini bercerita tentang perburuan harta berupa ratusan batang emas cap penari Bali senilai 35 juta dolar oleh sekelompok pencuri dengan keahlian masing-masing. Namun di tengah aksinya diwarnai dengan pengkhianatan yang berujung dendam. Nah, bagaimana keseruan film tersebut? Mari kita langsung cus. Namun sebelum kita ke filmnya, jangan lupa untuk like dan subscribe dulu agar admin lebih semangat lagi dalam review film-film seru lainnya. Film dimulai pada suatu pagi di mana seorang gadis bernama Stella tengah ditelepon oleh ayahnya yang bernama John. John mengatakan bahwa ia mengirimkan Stella hadiah dan memberitahu bahwa saat ini ia sedang berada di Venice, Italia. Stella pun terkejut sekaligus kecewa karena John seharusnya masih di penjara karena ia berjanji akan melaluinya. Ya, John merupakan pemimpin sebuah tim perampok yang sering keluar masuk penjara dan sudah berjanji kepada Stella, putri satu-satunya, bahwa ia akan bertobat dan tidak akan merampok lagi. Sementara itu di Venice, tampak John sedang mengobrol dan bercanda bersama Charlie Crooker yang merupakan anggota tim sekaligus orang kepercayaan John. Tak jauh dari situ tampak juga anggota tim yang lain yaitu Rob, Gilgan, dan Lael. Mereka kemudian menaiki perahu disusul oleh John dan Charlie, dan mereka tampak bersiap-siap menuju suatu tempat. Ya, kali ini mereka berencana merampok lemari besi berisi emas batangan dari para gangster Italia. Sementara itu, tampak anggota tim lain yaitu Steve tengah menyelinap ke suatu ruangan. Tak lama kemudian, tim dengan perahu pun sampai pada tujuannya, yaitu tepat di bawah ruangan tempat Steve berada. Misi kali ini dipimpin oleh Charlie. Mereka mulai beraksi. Pertama-tama, Steve dan Gilgan menentukan titik koordinat yang tepat dengan dibantu oleh Lael selaku pakar IT. Kemudian mereka merekatkan bahan peledak pada atap ruangan tersebut, sementara John bersiap dengan peralatan selamnya. Tak lama kemudian, tiba-tiba lantai ruangan meledak, menyebabkan lemari besi yang berat amblas dan terjatuh tepat di atas perahu yang dikendarai oleh Rob dan Lael. Kejadian itu kontan mengejutkan para gangster dan mereka pun sangat marah dan mulai mengejar perahu yang membawa lemari besi tersebut. Aksi kejar-kejaran pun dimulai. Sementara itu di bawah air, tampak John tengah berusaha membuka lemari besi dengan keahliannya, ditemani oleh Charlie dan Gilgan yang telah bersiap dengan peralatannya. Ya, lemari besi yang tengah dikejar anggota gangster saat ini hanyalah sebuah pengalihan. Lemari besi aslinya jatuh ke air dan tengah berusaha dibobol oleh John dan Charlie. Sementara aksi kejar-kejaran semakin seru, John telah berhasil membobol lemari besinya. Mereka pun mulai memindahkan emas batangan lalu pergi dengan aman bersama Charlie dan Gilgan. Scene beralih ke suatu tempat dengan pemandangan pegunungan salju yang dingin. Tampak anggota tim yang terdiri dari John, Charlie, Lael, Gilgan, dan juga Steve tengah bersulang dan menikmati keberhasilan mereka dalam mencuri lemari besi berisi emas batangan. Tak lama kemudian mereka beranjak pergi menggunakan sebuah mobil. Namun di perjalanan tampak sebuah jeep menghadang jalan mereka. Tiba-tiba, ya, Steve berkhianat. Orang-orang di jeep adalah anak buah Steve dan mereka pun mulai memindahkan emas-emas dari van ke jeep. Sementara Steve dengan tega menembak John. Minivan pun meluncur ke dasar sungai yang membeku. Steve dan anak buahnya menembaki mobil John dengan memberi buta. Setelah dipastikan tak ada yang selamat, Steve dan anak buahnya pun kabur lalu menghilang. Sementara itu, berbekal tabung oksigen, Charlie, Lael, dan Gilgan pun berhasil selamat. Namun John yang tertembak tidak dapat diselamatkan.
1 tahun kemudian, tampak Stella yang kini bekerja sebagai ahli berangkas dan teknisi ruang penyimpanan tengah dikunjungi oleh Charlie. Pada awalnya, Stella sangat marah karena menganggap Charlie penyebab kematian ayahnya. Namun, Charlie menjelaskan bahwa ia telah menemukan si pengkhianat Steve. Steve telah mengganti namanya menjadi Fragile dan ia pasti masih menyimpan sisa emas batangan pada lemari besinya. Charlie membutuhkan bantuan Stella sebagai pengganti John. Pada awalnya Stella menolak, namun karena dipenuhi perasaan dendam karena kematian ayahnya, akhirnya Stella pun bersedia bekerja sama dengan Charlie. Keesokan harinya, Charlie dan Rob mulai mengawasi kediaman Fragile alias Steve, menganalisis sistem keamanan rumahnya, dan menentukan jalur pelarian yang tepat. Karena kota sangat padat dengan jalur lalu lintas yang ramai, maka kali ini mereka membutuhkan keahlian Lyle untuk menerobos sistem lalu lintas kota. Di sisi lain, tampak Steve tengah menemui Yavin. Ia adalah seorang perantara yang selama ini membeli emas batangan dari Steve, dan transaksi pun dilakukan. Namun malam itu hanya 2 emas yang dapat dibeli oleh Yavin. Sementara itu, Charlie yang sedang mengamati rumah Steve menemukan celah untuk mereka masuk. Ya, tugas itu diberikan kepada Stella, karena hanya Stella yang tidak dikenali oleh Steve. Selanjutnya, Gilgan sengaja menyabotase jaringan TV Steve, sementara Stella menyamar sebagai tukang kabel yang akan memperbaiki masalah jaringan tersebut. Stella segera meluncur ke rumah Steve. Sesampainya di tempat, ia segera berpura-pura memperbaiki masalah jaringan sambil menyelidiki tempat lemari besi Steve. Setelah lokasi lemari besi diketahui, akhirnya masalah jaringan pun terselesaikan. Stella bergegas keluar rumah, namun sifat buaya Steve malah menggoda Stella dan memintanya untuk makan malam berdua. Demi memuluskan rencananya, Stella pun terpaksa menyetujuinya. Hari berikutnya, anggota tim melakukan simulasi pengangkutan emas melewati terowongan menggunakan Mini Cooper, namun gagal karena mobil tidak cukup cepat dan kuat. Atas bantuan kenalan Rob yaitu Wrench, mereka berhasil memodifikasi Mini Cooper tersebut sehingga lebih kuat dan cepat. Tim pun mulai bekerja, Gilgan dengan bahan peledaknya, dan Lyle pun akhirnya berhasil membobol dan mengendalikan sistem lalu lintas kota. Sementara itu, Steve kembali menemui Yavin dan hendak melakukan transaksi emas seperti biasanya. Namun kali ini, Yavin keceplosan mengatakan rumor tentang aksi pencurian emas batangan di Venice. Steve yang marah dan ketakutan rahasianya akan terbongkar tanpa pikir panjang langsung memburu Yavin. Ia pun segera kabur. Tak lama kemudian tampak seorang pria datang dan ia tampak bersedih mendapati Yavin telah meninggal. Diketahui bahwa pria tersebut adalah Maskov, seorang gangster dan juga merupakan saudara dari Yavin. Ia pun mulai menyelidiki tentang kematian saudaranya itu. Sementara itu, Stella menepati janjinya makan malam dengan Steve. Namun dari pembicaraan keduanya, Steve mulai mencurigai Stella sebagai anak dari John. Di tengah konflik itu, muncullah Charlie dan anggota tim lainnya, dan perdebatan pun berlangsung sampai Charlie menghajar Steve hingga tersungkur. Hari berikutnya saatnya beraksi. Charlie dan tim telah berada di posisi masing-masing, sementara Steve bersiap memindahkan emas batangannya menggunakan 3 truk lapis baja sebagai pengalihan. Sementara Steve mengawasi menggunakan helikopter. Pada awalnya, Charlie kesulitan menentukan truk mana yang berisi emas, namun dengan keahlian Lyle, mereka pun dengan mudah dapat menemukan truk mana yang harus mereka ikuti, dan pengejaran pun dimulai. Dengan keahlian Lyle menyabotase sistem lalu lintas kota, tim Charlie dengan mudah menentukan jalur mana yang mereka inginkan untuk menggiring truk berbuatan emas tersebut, sementara jalur lain mengalami kemacetan parah. Charlie, Gilgan, dan Stella mengendarai Mini Cooper modifikasi dengan lincah mengejar truk lapis baja bermuatan emas. Sementara Lyle di sisi lain melanjutkan aksinya. Mini Cooper pun berhenti tepat di bawah jalan raya. Dengan perhitungan yang tepat, tiba-tiba truk pun terjatuh. Namun alangkah terkejutnya Stella karena lemari besi yang berada di dalam truk adalah berangkas jenis baru dan memiliki sistem penguncian yang rumit. Stella pun awalnya hampir menyerah membukanya, namun Charlie meyakinkannya untuk melakukannya dengan sentuhan seperti yang ayahnya John lakukan. Sementara Steve dan anak buahnya terus melakukan pengejaran dan semakin dekat dengan posisi Charlie.
Karena motivasi Charlie, akhirnya Stella berhasil membobol berangkas dan tim pun mulai memindahkan emas batangan ke dalam Mini Cooper. Tak lama kemudian, setelah emas berhasil dipindahkan ke dalam Mini Cooper, aksi kejar-kejaran pun kembali berlanjut. Mereka dengan lincah melewati terowongan dan jalan raya, sementara Steve mengejarnya menggunakan helikopter. Tak berhasil mengejar menggunakan helikopter, Steve pun mencuri sebuah mobil dan kembali mengejar tim Charlie menuju stasiun yang berisi gerbong-gerbong kereta api. Steve berhasil menyusul dan mulai mengancam Charlie, namun tiba-tiba ya, Maskop dan anak buahnya telah bergabung dengan tim Charlie. Rupanya Charlie telah mengantisipasi kelicikan yang akan dilakukan Steve. Di scene ini, Steve mendapat bogem dari Stella, sementara Steve dibawa oleh Maskov. Ia kemungkinan akan disiksa sebelum akhirnya dibunuh. Maskov akhirnya bisa membalaskan dendam saudaranya Yavin, dan tim Charlie pun akhirnya mendapatkan kembali emasnya. Akhir cerita, akhirnya mereka bisa membeli semua keinginannya. Rob membeli sebuah Aston Martin, Gilgan membeli rumah dan mengoleksi sepatu, Lyle jadi terkenal dan membeli peralatan impiannya, dan Charlie akhirnya menikahi Stella dan mereka pun hidup bahagia. Oke, sahabat Imaji, sekian dulu ulasan film kali ini. Untuk film berikutnya, silahkan tulis di kolom komentar ya, dan jangan lupa untuk like dan juga subscribe. Terima kasih.